lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iri kepada beliau waktu dan tempat persilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli. Enakan pakai ini suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asna'al masnu'at wa batalal mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali sama-sama hadir di majelis yang mudah-mudahan ada banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan. Dan begitu juga salawat serta salam tidak lupa marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan surah Maryam ayat ke-41, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadkur, ceritakanlah hai Muhammad, fil kitab, yang ada di kitab tentang siapa? Ibrahim, yaitu tentang kisah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, yang mana sesungguhnya Nabi Ibrahim ini siddiqan, membenarkan kenabian, dan dia seorang nabi. Nah, di dalam tafsir ini saya selalu mengatakan bahwa antakallamul haqq subhanahu wa ta'ala bil istihlali suratul Maryam anila bi sayyidina Yahya bin Zakaria. Setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di ayat sebelumnya, masih di dalam surat Maryam, anni lagi sayyidina Yahya, yaitu tentang kelahiran Nabi Yahya di Zakaria, bagi Zakaria, wa anni lagi sayyidina Masih ibn Maryam, dan juga berbicara atau bercerita tentang kisah Nabi Isa bin Maryam. Maka di kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang nabi yang lain, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, perlu sama-sama ibu ketahui bu, bahwa Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang sangat sempurna, dan bahkan saya Sa'arawi mengatakan bahwa tidak ada manusia yang lebih sempurna, dalam arti manusia yang lebih sempurna dalam arti dia punya kemampuan itu kecuali hanya Nabi Ibrahim. Terkadang manusia itu ada yang dia fisiknya kuat, tapi dia punya otak lemah. Sebaliknya, ada orang yang dia punya otak cerdas, fisik lemah. Tapi kalau Nabi Ibrahim punya semuanya, dia punya fisik kuat, otak cerdas. Ada juga ilmuwan yang dia paham ilmu tentang pertanian, tapi dia buta dalam ilmu tentang kelautan. Kalau Nabi Ibrahim masalah ilmu pertanian, kelautan dia bisa. Bahkan segala ilmu pengetahuan tentang alam dia paham. Artinya apa? Dia memiliki semua kemampuan banyak orang, sehingga berlebihan ketika dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu kana ummah, adalah satu umat. Kenapa? Karena kemampuan satu umat itu dia punya. Saking apa bu? Saking sempurna dia memiliki kemampuan. Itu Nabi Ibrahim. Nah,
Allah katakan, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim ini, innahu kana siddiqan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ini adalah siddiqan, membenarkan. Apa bermaksud membenarkan? Jadi ada pun yang dimaksud membenarkan itu dia tidak pernah mempertanyakan perintah Allah, dia juga tidak pernah mendiskusikannya, melainkan apa? Ketika Allah bilang begini, dia terima. Ketika Allah suruh begini, dia terima. Labbaik Allah, saya sambut seruanmu ya Allah. Udah nggak pakai nanya-nanya lagi, udah nggak pakai dipikir-pikir lagi. Ketika itu perintah datang dari Allah, disambut sama dia. Nah, mengenai masalah siddiq ini juga, ibu tahu kan Nabi Musa. Nabi Musa ketika lahir, ya kan, itu di masa di mana Fir'aun hendak membunuh para bayi yang lahir. Maka ketika tahun itu lahir, Musa lahir, ya kan. Nah, sementara ibu Musa ini ketakutan, dia ternyata lahir anak laki-laki. Sementara keputusan Fir'aun, kalau ada tahun ini lahir anak laki-laki, bunuh semuanya tanpa terkecuali. Akhirnya turunlah wahyu dari Allah kepada apa? Kepada ibunya Musa. Apa dia bilang? Fa idza khifti alaihi, kalau sekiranya kamu takut alaihi akan keselamatan anak kamu yaitu Musa, fa alqihi, maka apa? Anyutin itu anak kamu fil yammi, ke sungai. Wala takhaufi wala tahzani, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Nah, akhirnya apa Bu? Itu Nabi Musa dianyutin ke laut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang menjadikan seorang ibu Musa mau mempercayai perkataan Allah ini? Ya kan? Bagaimana juga ibunya Musa ini bisa apa? Bisa mempercayai bahwa anaknya akan selamat dari kematian, sedangkan dia sendiri mengantarkan anaknya atau melemparkan anaknya ke sungai. Di mana Pak? Di mana kan kalau kita lempar anak kita ke sungai berarti kematian di depan mata, ya kan? Tapi bagaimana kok ibunya Nabi Musa percaya aja? Nah, inilah yang dinamakan siddiq. Ketika Allah bilang iya, disambut. Ketika Allah bilang anyutin, dia anyutin. Walaupun secara logika nganyutin anak kalau sama lu bunuh anak, kan begitu. Tapi karena ini perintah datangnya dari Allah, karena ini perintah datangnya dari Allah yang istilahnya yang memerintahkan kepada Musa, disambut iya, diterima, dia anyutin itu anak. Itu namanya siddiq. Dan juga sahabat Rasulullah, ibu tahu ada yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Jadi menyebabkan Abu Bakar dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, Bu. Jadi dulu ketika Isra Mi'rajnya Nabi, itu kan peristiwa yang nggak masuk akal, ya kan? Di mana Nabi mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke atas aras ke arah Allah ke langit. Itu dalam waktu cuma apa? Semalaman doang. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada orang-orang kafir Quraisy, jadi bahan ledekan, jadi bahan candaan. Sampai ketika itu berita, sampailah ke apa? Disampaikanlah orang kafir itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar, lu kira-kira aja Nabi lu ngaku semalaman mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke apa? Ke arah Allah ke langit, cuma waktu semalaman. Gila udah. Percaya lu model begitu? Kalau kata orang-orang kafir Quraisy. Maka apa tanggapan daripada Abu Bakar? In kana qala, kalau sekiranya Nabi Muhammad mengatakan demikian, faqad shadaqa, maka dia jujur, maka dia benar. Gua percaya. Tuh. Jadi apa? Bahkan ketika para sahabat mulai ragu apa ya apa enggak, maka orang yang pertama membenarkan tentang apa? Tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar. Karena kalau misalnya dia ngomong Nabi Muhammad, gua percaya, dia pasti jujur, nggak mungkin bohong. Maka Abu Bakar digelari Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang benar-benar membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, kita masuk kategori As-Siddiq itu kan begitu.
Sekarang ketika Allah perintahin jangan ngomongin orang, jangan gibahin orang, kita sambung nggak perintah Allah? Kadang-kadang kita masih ayo senang ngomongin orang, ngejelekin orang. Allah perintahkan kepada kita supaya benar-benar hormat sama suami, tapi kadang kita sikap kita masih juga sombong. Kan begitu? Ya, walaupun misalnya secara logika kita taat sama suami kagak beres kan berugi banget. Tapi namanya itu sesuatu yang datang dari Allah. Kenapa enggak satu lambaik ya Allah, saya terima panggilan kan, saya terima perintah. Kalau misalnya kita termasuk kategori itu, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang golongan seperti juga Nabi Ibrahim, yang dia itu sifti, yang dia itu membenarkan kalau ada perintah datangnya dari Allah, udah nggak pakai ditimbang-timbang lagi. Ya kan? Kayak kita nih Allah suruh sedekah, masih mikir apa enggak? Sedangkan yang namanya sodako itu asal katanya kan dari kata sodako yang artinya membenarkan. Dalam arti apa? Membenarkan bahwa yang namanya infak, sodako yang membenarkan bahwa nanti akan ada pahalanya, membenarkan bahwa nanti akan ada balasannya. Maka apa? Gue sedih pikir-pikir sodako. Itu salah satu bukti kalau kita sifat membenarkan. Dan juga Nabi Ibrahim ini nabi ya. Dia juga seorang Nabi. Nah, cerita apa Bu yang hendak Allah sampaikan tentang Nabi Ibrahim ini? Jadi cerita ini itu berkenaan tentang orang untuk apa? Tentang Nabi Ibrahim yang menasihati bapaknya. Di dalam kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi", tatkala berkata Ibrahim li abihi kepada bapaknya, "Lima ta'budu ma la yasma'", mengapa kau menyembah Tuhan la yasma' yang tidak mendengar, wala yubsir yang juga enggak melihat, wala yughni dan juga enggak bisa menolong angka atas kamu sayang sedikit pun. Nah, yang jadi pertanyaan Bu, emang benar ini bapak kandung atau orang tua kandung daripada Nabi Ibrahim? Kenapa saya nanya begitu Bu? Karena dalam satu kesempatan Rasulullah SAW pernah bilang begini, "Anna khiyarum min khiyar", saya ini khiyar, manusia pilihan, min khiyarin, yang apa? Dari orang-orang atau keluarga pilihan juga. Ma jiltu antaqibu min aslabin tahirin, dan saya ini berpindah dari tulang, dari sulbi yang suci ila arhamin tahirah, dan juga berpindah dari tulang yang suci berpindah ke rahim yang suci. Artinya Rasulullah itu dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah itu nggak terselang yang namanya kekufuran. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan apa? "Aku dilahirkan melalui pernikahan, bukan perzinahan. Sejak Nabi Adam hingga aku dilahirkan oleh bapak dan ibu aku. Dan apa? Dan aku tidak disentuh oleh sedikit pun kotoran jahiliyah." Jadi Rasulullah dari abad Nabi Adam itu Rasulullah tanjakannya itu orang benar semua. Nggak ada dari tanjakan Rasulullah itu orang-orang kotor. Nggak ada dari tanjakan Rasulullah itu orang-orang kufur. Rasulullah itu keturunan orang-orang soleh. Nah, jadi pertanyaan ini kan Nabi Ibrahim merupakan garis keturunannya memang ke Rasul. Aku di sini dikatakan bahwa apa? Bahwa bapaknya Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Sedangkan Rasulullah menyatakan bahwa garis keturunan Rasul dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sendiri nggak terserang kekufuran. Tapi kenapa dalam ayat ini dikatakan apa? Bahwa Nabi Ibrahim menasihatin bapaknya penyembah berhala. Nah, jawabannya ini ya, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud daripada Abi di sini yaitu apa? Merupakan pamannya daripada Nabi Ibrahim. Karena kalau orang Arab manggil paman itu ya bisa menggunakan kata Abi gitu, pamannya. Maka yang dimaksud dari bapak di sini adalah bukan bapak kandung, tapi bapak daripada pamannya, yaitu itu dari apa? Pamannya Nabi Ibrahim.
Gitu, maka ketika kita meyakini bahwa yang di sini adalah pamannya, nggak akan ada perselisihan, begitu Bu. Nah, yang jadi menarik Bu, di sini Nabi Ibrahim memanggil pamannya itu dengan kata apa? Ya bihi, ya abati. Ya abati itu kalau misalnya dibilang gini, ya abi, kalau ya abi itu biasa, wahai bapakku. Tapi kalau udah kata ya abati, wahai bapakku tersayang, itu apa? Udah panggilan sayang, panggilan lemah lembut. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengawali dia punya nasihat, dia nasihatin pamannya itu dengan panggilan sayang, ya abadi, wahai bapakku tersayang. Apa? Lima ta'budu ma la yasma. Kenapa? Mengapa kamu menyembah Tuhan yang enggak mendengar? Wala yubshiru, dan juga menyembah Tuhan yang tak melihat. Wala tu'minu, dan gak bisa menolong. Nah, artinya Nabi Ibrahim mengajak berpikir, kenapa kok nyembah Tuhan yang gak bisa melihat, gak bisa mendengar, maksudnya gak bisa mendengar doa-doa kita, harapan kita. Dan kenapa juga menyembah Tuhan yang gak bisa melihat keadaan kita, kalau kita susah apa enggak. Kalau kita punya Tuhan yang begitu kan gak enak. Kita doakan jadi dengar, kita susah gak terlihat sama sekali. Dan bahkan apa yang parah, latu bumi kita juga lagi ketika kita susah dia gak bisa nolong. Masa mau nyembah Tuhan kayak begitu, nggak bisa menolong sedikit pun. Gitu. Maka di kelanjutan ayat apa? Mas Nabi Ibrahim masih menasihati, ya abadi, wahai bapakku tersayang. Ini kerjaan sungguh telah datang kepadaku min ilmin, yaitu dari ilmu malam ya'tika, yang dia itu nggak datang kepada kamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, maka akan tunjukkan kepada kamu itu apa? Jalan yang lurus. Nah, di dalam ayat ini artinya apa? Nabi Ibrahim menegaskan bahwa sesungguhnya datang kepada Nabi Ibrahim itu ilmu. Yang namanya datang artinya apa? Turun. Nah, ada ulama mengatakan bahwa ilmu di sini bermakna wahyu. Begitu. Artinya ketika Nabi Ibrahim nasihatin bapaknya, itu bukan semata-mata dia nasihatin atas nafsunya sendiri, tapi atas ini adalah perintah Allah. Ini adalah petunjuk dari Allah. Gitu. Yang nggak datang kepada kamu. Ini juga pelajaran terutama buat orang tua. Kayak saya pribadi, saya orang tua saya udah jelas tua orang tua saya. Kalau ngomong namanya ngerasain asam manis pahit itu kan orang tua saya lebih dulu, kan begitu. Cuman bedanya saya orang tua saya di pesantrenin, ya kan, dibiayain juga sampai akhirnya ketika saya keluar pesantren, ya kan. Artinya Allah mendatangkan ilmu buat saya, nggak mungkin. Yang jelas nggak mendatangkan ilmu buat orang tua saya, kan begitu. Walaupun secara usia saya nggak lebih tua dari orang tua, pengalaman nggak lebih dalam daripada orang tua, tapi ketika Allah mendatangkan ilmu yang gak didatangkan kepada orang tua saya, mau orang tua saya yang ikut dengerin apa yang saya omongin, begitu. Makanya yang pengajian ibu-ibu orang tua saya alhamdulillah datang, pengajian bapak-bapak orang tua saya dengerin saya. Kenapa? Ya, karena dalam adab Al-Quran, betapapun anak kita itu tadi tidak lebih tua, tapi kalau misalnya dia telah memiliki sesuatu yang lebih dari kita tentang nasihat-nasihat itu terkait masalah agama misalnya, dengerin gitu. Mungkin pelajaran dari apa? Dari yang diajarkan Nabi Ibrahim begitu. Karena apa? Karena yang disampaikan itu tadi tunjukkan jalan yang lurus, yang di sana kita bisa mengantarkan kita ke surga, kan begitu. Itu nasihat kedua. Yang selanjutnya Nabi Ibrahim juga masih nasihatin bapaknya, ya abadi, wahai bapakku tersayang, la ta'budis syaitan, jangan kamu menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya, karena sesungguhnya setan itu adalah sangat durhaka kepada Allah yang Maha Penyayang.
sangat durhaka. Di sini isi ya ini itu sangat durhaka. Kalau misalnya ibu durhaka sama saya, gitu kan nggak dengerin omongan saya, durhakanya ibu nggak seberapa karena saya nggak pernah memberikan nggak banyak memberikan kebaikan buat ibu. Tapi kalau misalnya ibu durhaka sama orang tua ibu, itu parah kan? Kenapa bu? Karena orang tua ibu sudah memberikan kasih sayang buat ibu, mengandung di perut ibu selama 9 bulan. Kalau ibu durhaka sama orang yang banyak berjasa, maka itu lebih durhaka parah. Sementara yang didurhakai setan ini adalah Allah yang sudah memberikan rezeki, sudah memberikan kebaikan terhadap setan, tapi setan itu membangkang. Gitu. Maka apa yang diingatkan daripada Nabi Ibrahim kepada bapaknya, kenapa menyembah setan? Gitu. Kenapa kok lebih ngikut atau lebih tunduk sama setan ketimbang daripada mengikuti nasihat daripada Nabi Ibrahim? Dan yang paling menyentuh nasihat terakhir daripada Nabi Ibrahim apa? Ya abadi, wahai bapakku tersayang, ini akhafu, sesungguhnya aku khawatir, aku takut an yamassaka adzabun minar rahman. Apa an yamassaka, yaitu menyentuh adzabun, azab minar rahman, daripada Allah yang Maha Penyayang, fatakuna lisyaitanin waliya, maka sungguh kamu termasuk sahabat daripada setan. Yang jadi menarik di sini dikatakan ya abati, wahai bapakku tersayang, ini sesungguhnya aku akhafu, takut an yamassaka. Apa? Aku takut kamu tersentuh. Bahasanya apa? Allah gunakan yamassaka. Bukan menggunakan kata yusibuka. Kalau yusibuka itu kan artinya menimpa. Kenapa Nabi Ibrahim katakan an yamassaka? Aku tersentuh, artinya Nabi Ibrahim nggak pengen kalau bapaknya itu sampai tersentuh sedikit pun oleh apa? Azab. Oleh karena apa? Oleh karena Nabi Ibrahim ini membangkang sama Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu saking sayangnya dia sama punya paman. Dia bahasanya, saya nggak pengen paman kamu itu tersentuh, bukan tertimpa ya. Kalau tertimpa baiklah. Sedikit pun Nabi Ibrahim nggak pengen. Coba kalau ibu perhatikan, dari awal Nabi Ibrahim nasihatin paman itu bahasanya halus, lemah lembut. Nah bu, yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran dari awal sampai akhir, ketika Al-Quran mengajarkan nasihat, Al-Quran selalu mengajarkan kepada umatnya nasihatin orang siapapun dia dengan nasihat yang lemah lembut. Bahkan ketika Nabi Musa diperintahkan kepada nama nasihati Fir'aun, apa kata Allah? Idhab ila Fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Faqulan lahu qawlan layyina, maka katakan lahu kepada Fir'aun qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahum yatadzakkar, mudah-mudahan Fir'aun sadar, au yakhsha, mudah-mudahan dia takut. Kepada Fir'aun aja bu, sebrengsek-brengseknya orang, Nabi Musa masih diperintahkan nasihatin dengan cara lemah lembut. Kenapa bu? Karena yang namanya bu nasihatin orang, ngingetin orang, itu sama aja mengeluarkan nasihatin orang dari maksiat, mengeluarkan dari sesuatu yang nyaman, gak enak kalau dikasih. Maka perlu pelan. Ibarat kata kita punya kain sutra nyangkut di duri, ya kan? Kalau misalnya kita tarik kain betot aja rusak itu kain sutra. Perlu diambil pelan-pelan satu supaya apa? Kain sutra itu gak jadi rusak. Maka dimanapun Al-Quran dari awal sampai akhir itu selalu nasihatnya nggak keluar daripada lemah lembut. Makanya kalau misalnya mohon maaf, kalau ada ustaz atau ulama yang menasihat orang dengan cara kasar, maka dia nggak berpanduan terhadap isi Al-Quran, nggak berpanduan terhadap petunjuk Al-Quran kepada siapapun dia, baik kepada pemerintah, baik kepada anak, kepada siapapun. Dan inilah kesalahannya
yang mungkin sama-sama kita sadar kita salah dalam masalah ini. Dan juga Bu, kalau kita lihat urutan terakhir ya, urutan dari cara nasihatinnya Nabi Ibrahim, yang pertama dibilang apa? Yang pertama Nabi Ibrahim bilang apa? Ngasih cara nasihatin. Yaitu apa? Lima ta'budu ma la yasma. Nabi Ibrahim itu ngajak berpikir. Emang benar, mau nyembah Tuhan yang gak dengar. Nah, jadi cara nasihatin kita misalnya kepada anak, ajak dulu dia berpikir tentang apa? Tentang segala macamnya. Benarnya kamu mau kesini, mau sama dia, mau bagaimana, mau begini, coba dia pikir dulu, kan gitu. Yakin ada manfaatnya, yakin kamu bakal benar misalnya hidup sama dia, atau gimana dia aja Tuhan berpikir. Ketika misalnya kita berbicara tentang jodoh anak, atau kita berbicara tentang anak itu mau sekolah di mana, kita juga berpikir manfaatnya apa, gimana, itu coba dampak positif negatif. Yang pertama itu dia apa? Dia berpikir dulu. Yang kedua, yang cara Nabi Ibrahim nasihatin yaitu dengan mengatakan apa? Sesungguhnya apa? Ini kerjaan sesungguhnya telah datang kepada ilmu. Artinya apa? Kita tunjukin bahwa ketika ngomong begini kita udah punya pengalaman ini dan itu. Ketika kita nasihatin kita punya ilmunya. Ketika kita ngingetin anak itu udah tahu begini nih, kalau tahu ibu mah begitu. Nasihatin anak tuh kita tunjukin begini, kalau tahu ibu mah begini karena pengalaman ibu begini gitu. Selanjutnya apa? Dan selanjutnya udah kita langsung to the point. Kamu jangan begitu, itu nggak bagus. Dan yang terakhir, tunjukkan bahwa kita nasihatin itu apa? Itu siapapun yang kita nasihatin, kita nasihatin atas dasar benar-benar sayang sama dia. Seperti yang terakhir dinasihatin apa? Nasihatnya daripada Nabi Ibrahim, inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Yaitu apa? Sesungguhnya aku takut kamu tersentuh ajab dari Allah yang Maha Rahman. Artinya Nabi Ibrahim nasihati dari awal sampai akhir, yang di akhirnya ditutup apa? Nabi Ibrahim itu sayang, takut pamannya nanti terkena ajab dari Allah yang Maha Rahman. Begitu Bu. Mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid. Mudah-mudahan silakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sudah disampaikan beberapa ayat lanjutan kajian surah Maryam. Ini sangat menarik dan saya rasa akan sangat bermanfaat manakala apa yang kita dengarkan barusan nanti menimbulkan satu prinsip yang kuat dalam kehidupan kita. Jadi tadi sudah dijelaskan dalam ayat yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa dalam surat Maryam ini kita mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala penjelasan tentang sejarah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, bagaimana dia menunggu karunia Allah yang begitu panjang ketika ingin mendapatkan anak, kan begitu, sehingga lama sekali kan itu. Dan bahkan dia baru dikasih ketika sudah umur tua renta, di mana secara nalar itu sudah tidak mungkin. Tapi tidak seperti itu kuasa Allah. Dan ini harus menjadi satu keyakinan dan menimbulkan satu prinsip dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, bagaimana sejarah Nabi Isa alaihi salam ketika dijelaskan dalam surat ini, bagaimana Siti Maryam menanggung malu yang dirasanya, tapi ketika dia istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari jalur, tidak ada hal yang membuat masalah dalam kehidupannya, tapi semua berjalan dengan baik.
Kemudian sekarang malam ini kita mendengarkan bagaimana penjelasan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu secara umum tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Iril bahwa Nabi Ibrahim itu nabi yang dikategorikan kana ummatan. Jadi nabi yang apa ya? Kalau bahasa sekarang itu multitalan. Jadi multitalan itu semua serba bisa kan begitu. Apa aja bisa, pokoknya serba bisa aja. Dia mau ke arah mana aja dia bisa. Serba bisa betul. Apa multi talent kalau kata bahasa anak saya. Kalau kata bahasa budaya Ipin itu perigal. Jadi apa aja bisa. Nah, dari kondisi Nabi Ibrahim yang begitu kuat, begitu hebat, itu ada satu kata kunci yang harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita, bahwa Nabi Ibrahim itu dengan keadaan yang begitu sempurna digambarkan sebagai hamba Allah, tapi dia merupakan hamba yang siddiqon. Jadi selalu membenarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan terkadang, kenapa ini diceritakan dalam Al-Quran? Supaya kita ini kan bisa mengambil pelajaran. Ini Nabi Ibrahim itu orang multi talent. Apa aja bisa, apa aja mampu. Yang namanya orang bisa mampu itu kan biasanya menghasilkan sesuatu. Tapi Nabi Ibrahim ini tetap menjadi orang yang senantiasa membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi, kenapa diceritakan? Karena terkadang yang namanya manusia, ketika Allah lebihkan dalam satu hal, misalnya dilebihkan hartanya, dilebihkan ilmunya, dilebihkan fisiknya, ini terkadang muncul sifat kemanusiaannya. Sifat kemanusiaan itu apa? Terkadang suka takabur, suka merasa mampu, sehingga mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana ini? Ini kan prinsip ini jangan sampai hanya dimiliki kita. Ini mohon maaf Bu, jangan jauh-jauh. Saya kadang-kadang melihat di kalangan masyarakat umum ini tentang keluarga. Ketika kita ini membangun bagaimana anak kita supaya mendapatkan kemampuan yang baik misalnya dalam bidang apa. Nah, kemudian ketika dia itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua nyaman saja ketika kemampuan itu diberikan oleh Allah, walaupun dia ini terkadang mengabaikan perintah Allah kan begitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua ketika sudah ngaji masalah ini Ibu, kita nanti punya anak, punya cucu misalnya, walaupun jadi apa aja, dikasih kehebatan apa aja oleh Allah, kalau masih ada celah untuk mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari anak-anak kita, dari cucu kita, kita harus siap menjadi penasehat buat mereka. Nah, nasihatnya itu apa Bu? Ini kan terkadang kita ini kalau nasihatin anak, rewel itu kalau berkaitan dengan duniawi. Anak gak bisa usaha, anak malas misalnya nyari duit, itu kadang-kadang rewel. Padahal yang diajarkan dalam ayat tadi, kita ini harus selalu nasihatin anak, nasihatin keluarga itu seperti Nabi Ibrahim. Nasihatinnya apa? Nasihatinnya jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita itu terjebak dengan perilaku yang membuat dia tersentuh oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini prinsipnya itu Bu ya. Jadi kalau misalnya anak kita masih banyak tidur gitu, males-malesan, ya santai aja lah kalau misalnya begitu mah. Tapi kalau dia misalnya
ketika datang waktu sholat dia abaikan, ketika datang bulan Ramadan dia abaikan itu bulan Ramadan, tidak mengikuti perintah Allah. Kita harus gesit sebagai orang tua. Gesit untuk apa? Yang ngingetin. Dan ngingetinnya pun tadi caranya sudah dikasih tahu oleh Ustaz Idil, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi orang tuanya, yaitu pamannya. Bagaimana? Lemah lembut dengan cara-cara yang baik. Jadi kalau misalnya kita mempunyai permasalahan hal itu dengan keluarga kita, kalau kita sampaikan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka insya Allah hasilnya akan baik. Jadi kalau kita ngaji itu harus rileks ibu melihat permasalahan. Misalnya suami kita begini, anak kita begini, santai aja. Saya selalu bilang begitu kan, santai aja. Yang penting prosedurnya berjalan. Jadi artinya apa? Ya kita sebagai orang tua tetap ngingetin, tetap nyontoin, tetap doain, sembari berharap apa? Pertolongan dari Allah. Jadi jangan yang dikedepankan itu emosi. Ini kadang-kadang kan kita yang dikedepankan itu emosi. Ingin memperbaiki suami misalnya, emosi yang dikedepankan. Ingin memperbaiki anak, emosi yang dikedepankan. Jadi bukan itu yang diharapkan oleh agama ini. Kita ini hanya menjalankan perintah Allah. Apa? Menyampaikan. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Contohin, doain. Harapannya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini punya prinsip yang untuk memenuhi syahwat nafsu kita. Pengin anak kita begini, pengin anak kita begini. Hanya pengin begini doang. Tapi menjaga hubungan dengan Allah, menjaga perintah Allahnya kita kurang. Di sini perlunya kita ngaji. Makanya mungkin ibu-ibu gimana, ada gambaran dalam masalah ini? Maksudnya kelihatan gitu, kalau misalnya ada suami begini, suami kita, mantu kita begini, anak kita begini, ya begitu aja. Santai aja. Yang penting apa? Nasehatin dengan cara yang baik. Itu kan yang namanya cara itu kan lain-lain. Kalau nasehatin suami nggak samalah sama nasehatin anak kan. Nasehatin anak juga, anak yang baru 7 tahun sama anak yang udah gede kan lain. Saya sama anak yang bontot sama yang tua kan beda ngomongnya. Kalau sama yang tuaan kan anak kita walaupun sama-sama anak, ya bahasanya lebih tuaan lah kan. Karena itu bagian dari cara. Tapi tetap harapan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menjadi pribadi yang senantiasa siap menerima apa? Menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu saya katakan, waktunya ngaji kita ngaji. Waktunya ya ngobrol sama keluarga, ya kita ngobrol sama keluarga. Waktunya yang ke pasar, yang dagang, ya pasar, dagang. Semua itu akan menjadi nilai ibadah ketika dikemas dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santai aja ya Bu, relax dalam kehidupan ini, gak usah ini. Yang penting kita harus merasa senang lah. Kita saat ini ditakdirkan ada di pengajian senang. Karena apa? Kalau dalam pengajian semalam di bapak-bapak itu surat Ali Imran, di kita ini nanti akan apa? Akan dipertemukan dengan pengajian kita. Rekamannya itu nanti ada Bu. Kapan? Ya kalau udah mati. Kalau sekarang belum. Minta rekamannya ada. Dulu ngaji saya datang, sholat saya datang, sedekah saya akan datang kepada kita. Kejelekan pun begitu sama. Yang kebaikan akan menyenangkan, yang kejelekan akan menyakitkan. Cuman karena kita ini sekarang ini pandangan dan pendengaran kita masih terbatas, maka kita tidak merasakan dan melihat itu. Oleh sebab itu Allah gambarkan dalam Al-Quran, karena Allah itu sayang sama kita. Jadi nih, lu itu nanti kalau pulang kampung bakal begini nih, di kampung ini butuh ini. Maka oleh Allah dibekelin kita ini. Nanti itu untuk di akhirat ini. Samalah kalau kita orang tua sayang sama kita mau pulang kampung, lu mau pulang kampung ya, ini gua bekelin, nanti itu di kampung begini. Nah ketika orang tua kita itu
ngebekelin kepada kita buat ke kampung, kan kata orang tua ini pakai nih buat di kampung nanti. Nah sementara sama kita belum pulang kampung, ini bekal dari orang tua dipakai di sini. Lah beda. Nah makanya kita sekarang kalau dikasih bekal oleh Allah jangan dipakai di sini, udah buat di sono entah. Jangan ngaji misalnya pingin disebut orang baik, kan dipakai di sini. Pingin dapat ujian, itu pinginnya dipakai di sini. Entar di sono hilang karena udah dapat, udah dipakai di sini. Jadi maksud saya begitu. Jadi jangan dipakai di sini. Udah kita ngaji, kita berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada tetangga kita. Jangan pakai sekarang. Buat nanti bekal di akhir. Ya. Pokoknya sekarang mau udah jalanin aja kehidupan apa ada. Paham Ibu? Nah, jangan ditanya deh. Jangan ditanya kan? Apa yang diada-adain itu? Ya harus diada-adain kalau untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya harus disempati. Jangan sampai kita ini yang saya bilang kemarin-kemarin nunggu sisa ngaji kalau sempat itu udah aduh masalah ini kalau gitu. Jadi ngaji itu harus nyempetin. Kalau saya itu kemarin nggak ada niatan Bu mau libur gitu ngaji, nggak ada sama sekali. Saya pulang dagang itu langsung tepar. Saya bilang sama istri saya aja, dia pamit mau pergi kemana, saya tuh nggak ngeh dia pergi kemana jam berapa. Dan ya begitulah. Makanya kalau nikmat itu udah diambil oleh Allah udah habis masalah itu. Dan alhamdulillah saat ini kita masih diparing nikmat sehat walafiat. Mungkin itu saja. Kemudian yang selanjutnya Ibu terkait pengajian, karena kita ini mau menghadapi bulan suci